Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Perkenalkan, saya Hastuti Kurniasari. Hari ini saya akan membersamai saudara-saudara sekalian. Dan saya perkenalkan dulu, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, di mana kita bekerja sama untuk mengadakan tes psikologi ini yang sering disebut dengan psikotes. Namun pada dasarnya psikotes ini tidak bersifat untuk lulus atau tidak lulus. Tujuan pemeriksaan kita hari ini yaitu untuk menentukan jurusan yang akan saudara-saudara nanti ambil, dan ini kami harapkan bisa dioptimalkan sebaik-baiknya sehingga kami juga bisa membantu sebaik-baiknya. Baik, persoalan selanjutnya yang akan kita lakukan hari ini ada kalimat, ada perhitungan, ada menggambar, dan mungkin ada yang lainnya. Dan ini mohon dikerjakan sebaik-baiknya, dan sebelum melakukan ini akan kami berikan penjelasan sehingga saudara-saudara bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang penting saudara-saudara mengerjakan apa yang diperintahkan ya, dan jangan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya pada saat yang sudah ditentukan. Namun apabila sudah berlangsungnya tes, maka apabila ada pertanyaan tidak akan kami jawab. Waktu untuk mengerjakan ini nanti akan ada batasannya, namun tidak akan diberitahukan ya. Jadi mohon saudara-saudara mengerjakan ini semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Karena kita memulai ini dengan kerja kelompok, maka kita akan mengerjakan ini nanti bersama-sama, dan apabila sudah selesai maka kita juga akan berhenti secara bersamaan. Sehingga nanti kalau ada aba-aba berhenti, semuanya harus sudah selesai mengerjakan. Saudara boleh menggunakan ballpoint atau pulpen saudara, namun nanti ketika ada kegiatan lain yang diperlukan, kami akan memberikan pensil, sehingga pensil itulah yang akan saudara gunakan. Dan tidak boleh menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita lakukan, dan akan saya berikan lembar tugasnya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Tanggal hari ini ya, tanggal 11 Januari 2024. Untuk nomor pemeriksaan ya, di sini kan ada titik-titik, itu diisi sesuai dengan absennya kawan-kawan ya. Jadi di sini 01, nanti temennya 02 ya, dan temennya lagi 03. Untuk tanggal pemeriksaan ini tulis dengan tanggal kita hari ini, yaitu 11 Januari 2024. Baik, lembar riwayat hidup. Untuk identitas, silahkan saudara-saudara isi dengan nama lengkap. Jadi kalau seandainya di nama lengkap itu ada Mas Agus, itu tulisnya Mas Agus, jadi jangan disingkat dengan MSG ya. Oke. Dan nanti ketika menuliskan gelar, itu silahkan tuliskan di belakang nama saudara-saudara. Misalnya Iwan Ashari SH, silahkan dituliskan. Nah, untuk memilih laki-laki atau perempuan, ini silahkan silahkan saudara-saudara pilih apakah laki-laki atau perempuan, dilingkari ya. Kemudian untuk tempat tanggal lahir tuliskan dengan huruf
besar semua, huruf kapital untuk tempatnya, kemudian tanggal lahir saudara. Agama dituliskan sesuai dengan agama yang kawan-kawannya saudara-saudara anut. Untuk status ini silahkan dicoret. Jika belum, berarti coret yang sudah dan pernah kawin. Kalau sudah, maka saudara-saudara coret yang belum dan pernah kawin. Atau kalau sudah bercerai atau cerai meninggal, maka saudara-saudara coret di bagian belum dan sudah. Kemudian alamat lengkap, isikan semuanya selengkap-lengkapnya sesuai dengan domisili saudara tinggal. Kemudian tuliskan kecamatannya, kabupatennya, provinsi, dan terutama kode pos saudara. Baik, kita masuk ke keluarga. Untuk keluarga, untuk pengisian orang tua ini ada dua ya, ada ayah dan ibu. Nanti diisikan di bawah ayah, khusus ayah, dan ibu di bawahnya. Untuk nama ayah, sebutkan namanya. Jika sudah almarhum, maka tuliskan almarhum. Bapak siapa ya? Kemudian ibu, kalau sudah meninggal maka tuliskan almarhumah, ibu sebutkan. Dan sebutkannya dengan sebutan nama kecil dari orang tua. Kemudian pekerjaan. Kalau seandainya ada pekerjaannya pensiun, tuliskan pensiun. Kalau wira swasta, tuliskan wira swasta. Dan kalau sudah almarhum, artinya pekerjaan tinggal saudara-saudara coret saja. Kemudian alamat juga sama seperti yang di atas. Kalau memang domisili tempat tinggal saudara dengan ayah dan ibu sama, maka tulis idem saya. Tetapi kalau ternyata sudah pisah rumah dengan saudara, maka ayah tinggal di mana. Begitu juga dengan ibu, apabila ibu sudah masih tinggal dengan ayah, maka tulis idem ayah ya. Kalau satu rumah dengan saudara, maka tulis dengan idem saya. Oke, baik. Untuk pendidikan ya. Pendidikan di sini ada 4 kolom: nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. SD ya, nama sekolah. Nama sekolah ini SD-nya dituliskan berasal dari SD mana, kemudian bagiannya di mana, dan tempatnya itu sebutkan nama kota di mana Anda lulus dari sekolah tersebut. Begitu juga tahun lulusnya. SMP, SMA ya. Kalau untuk SD sama SMP kan belum ada ya. Misalnya jurusan IPA, IPS atau bahasa. Nah, nanti kalau untuk SMA, tolong saudara-saudara tuliskan pada saat tahun lulus dalam kurung IPA, IPS atau bahasa. Kemudian perguruan tinggi. Perguruan tinggi tuliskan universitas saudara sekolah di mana, kemudian bagiannya, tempat, dan tahun lulus. Oke, baik. Yang kedua, untuk kursus upgrade. Untuk kursus atau upgrading, ini seandainya saudara-saudara pernah kursus di beberapa lembaga, ada lebih dari 6, 7, ini maka cukup saudara-saudara tuliskan 3 atau 4 saja ya. Ini ada 4 kolom, bentuknya atau macamnya seperti apa, kemudian tempatnya ya, tempat saudara-saudara mengikuti kursus, kemudian berapa lama. Seandainya 3 bulan maka tuliskan 3 bulan. Kalau 1 tahun tuliskan 1 tahun. Kemudian instansinya, kalau memang dia di bawah naungan dari instansi. Instansi ini bisa berupa lembaga. Baik, yang ketiga yaitu pengalaman bekerja. Macam ya sama seperti di atas ya. Ada 4 kolom, ada macam, nama, tempat, dan lamanya.
sama pengisiannya dengan yang di atas ya. Pengalaman bekerjanya ini bentuknya seperti apa, misalnya menjahit, kemudian namanya lembaganya itu apa ya, kemudian tempatnya di mana, dan lamanya saudara mengikuti pekerjaan tersebut. Kehidupan berorganisasi ini, jika saudara-saudara pernah mengikuti organisasi, maka sebutkan di sini di kolom nama organisasi. Kemudian sebutkan Anda sebagai apa di dalam kolom jabatan dan berapa lama. Ini tuliskan berapa lamanya di kolom lamanya. Kemudian tempatnya, di mana kota Anda mengikuti organisasi tersebut. Baik, kita masuk ke olahraga ya. Ini bisa langsung saja saudara-saudara sebutkan olahraga ini apa saja yang saudara-saudara lakukan saat ini. Kemudian kesenian juga. Kalau tidak ada, silahkan dicoret saja. Yang ketujuh yaitu kegemaran atau hobi ya. Yang saat ini sedang digemari oleh saudara, silahkan dituliskan. Dan 8 cita-cita. Dan 9 ini adalah kondisi saudara. Ada berapa bersaudara? Saya di sini ada tulisan ya, saya anak ke 1 dari 4 bersaudara. Maka tuliskan 1 dari 4 bersaudara. Kalau ternyata Anda adalah anak kedua dari 4 bersaudara, maka tuliskan 2 dari 4 bersaudara. Nah, di antara saudara ada kakak dan adik ya. Nanti silahkan, kalau kakaknya ada kakak laki-laki ya, kalau ada kakak laki-laki maka tuliskan di sini laki-laki, perempuannya dicoret. Dan kalau nanti adiknya ada laki-laki, silahkan lakinya perempuan dicoret. Nah, di sini ada kolom pekerjaan atau sekolah. Sebutkan. Kalau memang saudaranya, kakaknya, atau adiknya sudah bekerja, maka tuliskan di kolom pekerjaan. Kalau masih sekolah, maka tuliskan sekolahnya sekolah apa? Tadi SD, SMP, atau SMA, atau bahkan perguruan tinggi. Kita masuk ke 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Jika pernah, maka coret keterangan tidaknya. Nah, sebutkan apa penyakit yang pernah saudara-saudara alami. Nah, bila mana itu terjadi ya, penyakit ini kapan terjadinya dan apa akibatnya, itu silakan saudara-saudara tuliskan. 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Jika pernah, maka coret yang tidak. Jika tidak pernah, maka coret yang pernahnya. Nah, ini jika pernah mengalami kecelakaan, sebutkan apanya, kemudian bila mana, maka dimasukkan pada saat kapan ya, apa akibatnya, dan misalnya akhirnya tangannya mengalami kelumpuhan, itu makanya tuliskan di situ. Kemudian yang ke-12 yaitu yang terakhir, pernahkah saudara mengikuti psikotes seperti ini? Jika pernah, maka tuliskan pernah. Jika tidak, maka coret yang pernah. Bila mana kawan-kawan melakukan psikotes ini, tuliskan di situ. Jika saudara pernah mengikuti psikotes ini, dan tempatnya di mana, tuliskan, dan tujuannya untuk apa. Misalnya untuk mencari pekerjaan atau memilih jurusan ya, itu silakan masukkan. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa tuliskan di kolom nama kota kita saat ini, yaitu Palembang ya, kemudian tanggal kita hari ini, dan di bawahnya tuliskan nama dan gelar dengan huruf besar beserta tanda tangan saudara-saudara. Terima kasih. Itu ya. Nanti saudara-saudara kalau sudah, silahkan lembaran ini saudara-saudara letakkan di
pojok sebelah kanan saudara yang kosong. Ya. Sekian pemeriksaan psikologi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.